Wait. Ya, jadi lebay. My desires. Oh, here are the names. Bast. Samael. Baphomet. Typhon. Nama. And this. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena sudah mau mampir. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke. Ini adalah pertama kalinya saya tampil di layar kaca. Ini adalah pertama kalinya setelah hampir 1 semester kayaknya terbuat konten-konten seperti ini. Maybe. Jadi ini untuk pertama kalinya lagi. Dan sekarang yang akan saya bahas adalah beberapa sekte-sekte berbahaya yang ada di dunia. Oke? So guys, buat kalian yang tidak tahu sekte itu apa, sekte itu merupakan aliran kepercayaan yang lebih ke arah sesat, aliran sesat lah, seperti itu. Jadi biasanya mereka nih punya ritual-ritual atau prosedur-prosedur ibadah yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya kamu wait. Ya, jadi lebay. Jadi begini. Jadi kalau misalnya saat ini kalian berada dalam suatu aliran yang mungkin kalian rasa cara ibadahnya mulai aneh-aneh, itu menandakan bahwa kau sedang berada dalam aliran sesat, sekte tertentu mungkin. Oke, kayaknya openingnya terlalu berlebihan. So ya, kita akan masuk ke dalam sekte-sekte berbahaya di dunia. Oke, yang pertama itu adalah sekte Davidians. Jadi sekte ini merupakan cabang dari gereja Seventh Day Advent pada tahun 1980. Organisasi ini tuh merupakan organisasi fundamentalis yang percaya interpretasi. Apa sih interpretasinya? Interpretasi literal dari kitab suci atau Alkitab. Jadi nama dari seorang pemimpin sekte ini yaitu David Koresh. Oh, mungkin itu makanya nama sekte ini adalah sekte Davidians mungkin. David Koresh ini merupakan seorang ilmuwan teologi dan nabi di dalam organisasi itu. Fokus utama sekte Davidians ini adalah mereka fokus. Jadi sekte ini tuh berfokus pada pewahyuan atau kitab pewahyuan. Mereka percaya bahwa hari penghakiman itu sudah dekat dan harus mereka persiapkan dengan baik. Seperti itu. Sekte ini menjadi fokus pada tahun 1990-an. Next, sekte berbahaya yang kedua yaitu The Ku Klux Klan, atau biasanya mereka sebut Triple K, KKK. Oke? Sekte ini tuh paling berbahaya di dunia dan sangat ekstrim. Sekte ini tuh awalnya dari sekelompok ekstrim Kristen kecil di Eropa, tapi sejak pecahnya perang saudara, kelompok ini berkembang sangat pesat sehingga pengikutnya itu pada saat itu mencapai 4 juta jiwa. 4 juta jiwa. The Ku Klux Klan Triple K ini biasanya tuh ciri khas mereka menggunakan topeng-topeng yang seram atau yang namanya itu topeng eye-catching dan seragam jubah putih yang menutupi seluruh
seluruh tubuh jiwa dan raga mereka, supaya ya alasannya untuk menutupi identitas. Jadi secara kejam sekte ini tuh menyebar kemana-mana dan tidak segan-segan untuk langsung membunuh orang yang tidak yang tidak sekepercayaan dengan mereka, yang beda kepercayaan lah istilahnya gitu. Next yang ketiga itu sekte Heaven's Gate, gerbang surga. Sekte ini pokoknya sejak tahun 1970-an. Dan ini didirikan oleh Marcel Applewhite dan Bonnie Nettles. Bani. Ya itulah ya. Jadi nama sektenya saja kayak gaul sekali. Gerbang surga. Tapi misi utama sekte ini adalah doktrin utama yang sangat berbahaya adalah manusia bisa masuk surga kalau mati sebelum pada akhir zaman atau sebelum dunia kiamat. Manusia yang mati sebelum dunia kiamat dia akan masuk surga gitu. Jadi karena doktrinnya saja seperti itu, makanya banyak pengikut-pengikutnya yang memilih untuk meninggal sebelum hari kiamat. Jadi banyak diantaranya itu memilih untuk bunuh diri. Pokoknya asal meninggalnya itu tidak sebelum hari kiamat, mereka akan masuk surga melewati gerbang surga. Sekitar 40 anggota sekte ini ditemukan tewas di sebuah rumah di California. Semua korban pada saat itu yang ditemukan meninggal semua pakai pakaian yang sama. Si 40 orang yang meninggal ini, sepatu orang yang sama, sampai sepatu pun sama, yaitu spike itu Nike. Dan kain ungu menutupi mereka. Kain warna ungu itu kan kalau di gereja kayak kudus, seperti itulah. Sejak itu media mulai memberitakan ke dunia kalau sekte ini merupakan sekte yang sangat berbahaya di dunia. Next itu ada The Order of the Solar Temple. Sekte ini didirikan pada tahun 1980-an oleh Luke Choret dan Joseph de Mamro. Bukan Mamro. Sekte ini merupakan sebuah organisasi keagamaan yang terletak di pinggiran kota Swiss. Bukan, beda lagi kayaknya. Ritual dan upacara kuno adalah bagian penting dari kelompok yang begitu tertutup ini. Mereka ini sama seperti sekte-sekte lain yang percaya bahwa dunia apa nih istilahnya? Bahwa akhir zaman itu sudah dekat dan manusia harus meninggalkan dunia yang fana ini gitu. Terus pada pertengahan 1990-an mulai banyak korban-korban yang ditemukan dari sekte ini. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Kairi, apalah itu namanya, di Swiss. Setelah serangkaian kebakaran, 23 mayat ditemukan. Tak lama kemudian 25 mayat lagi ditemukan. Semuanya dibius dan ditembak. Jadi kayaknya ini sama kayak tadi, yang sekte nomor berapa tuh, yang karena hari kiamat sudah dekat jadi harus meninggal sebelum hari kiamat. Makanya mungkin mereka menyerahkan diri untuk dibunuh. Mungkin seperti itu ya. Jadi pada saat mati ini ditemukan, mereka tuh dalam keadaan menggunakan jubah putih. Jubah yang biasa mereka gunakan saat upacara agama mereka itu. Dan mereka dibentuk melingkar dengan kaki yang menyatu dan menghadap keluar. Bisa dibayangkan ya kira-kira ya. Pada suatu hari, 2 anggota pemujaan ditemukan tewas di kenapa susah sih namanya? Pokoknya intinya di Kanada.
bersama anak mereka. Ini ceritanya ini adalah suami istri, berarti bersama anak mereka yang berusia 3 bulan. Penyebab kematiannya itu ternyata karena bunuh diri. Nah, sampai sekarang belum ada kejelasan apakah sekte ini masih terus berlanjut atau sudah tidak. Seperti itu. Sekte yang terakhir yaitu Children of God. Jadi kadang saya kalau lihat orang bio Instagram, kadang ada yang bikin Children of God. Jadi perlu dipertanyakan, ini apakah merupakan pengikut sekte ini atau bagaimana? Testo bercanda saja. Oke. Children of God ini merupakan sekte yang paling berbahaya di dunia juga, karena dikenal juga sebagai sekte seks sangat keji, yang sangat keji. Karena ajaran utama dalam sekte ini adalah sekte ini mewajibkan seluruh anggotanya untuk melakukan hubungan bebas dengan sesama anggota jemaat itu, anggota sekte. Sekte. Lebih parahnya lagi dari sekte ini adalah sekte ini mengharuskan, merupakan suatu keharusan melakukan hubungan dengan anak kecil. Dan mereka semua yang ada di dalam sekte itu yakin bahwa perbuatan tersebut merupakan ritual dengan pahala yang besar. So guys, itu dia sekte-sekte yang berbahaya di dunia ini. Kayaknya ini videonya sangat singkat, tidak apa-apa sudah. Jangan panjang-panjang sudah, karena sudah tidak ada bahan lagi. Jadi, thank you for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Thank you, bye-bye.